rasakan hari ini suatu saat pasti akan berakhir. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di akhir bulan Shafar dan insyaallah kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Oleh sebab itu momen ini kita gunakan untuk muhasabah atau tafakkur tentang agama, tentang perilaku kita, tentang sikap kita terhadap agama yang sudah disyariatkan oleh Allah. Kemudian momen ini kita jadikan untuk sama-sama berjuang untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam, umumnya untuk negeri yang sama-sama kita cintai ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dengan menghayati ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala telah berfirman kepada kita semua, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, yang di antara manusia ada orang yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku, ketika ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada akhir, keimanan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang salah dalam melaksanakan iman dan dalam kehidupannya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan 4 macam manusia. Yang pertama, ada orang yang beriman di sisi Allah dan beriman menurut pandangan manusia. Ada orang yang kedua, ada orang beriman di sisi Allah tapi kafir di pandangan manusia. Yang ketiga, ada orang kafir di sisi Allah sementara menurut pandangan kita dia beriman. Ini ada hal-hal yang merusak keimanan yang dilakukan dan Allah amat sangat tahu tentang kondisi keimanan kita. Dan itulah yang disalahkan dalam ayat itu. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, beriman mengaku beriman kepada akhir, padahal kata Allah mereka tidak beriman. Kemudian yang keempat, ada orang beriman, ada orang kafir dalam pandangan Allah dan kafir dalam pandangan manusia. Kita berlindung dari kondisi hal seperti ini. Saudara-saudaraku, lalu kalau kita baca hadis Nabi, apa yang menyebabkan atau identitas seorang itu kafir di sisi Allah? Ada hadis Nabi begini, lil kafiri thalathatu alamatin, lil kafiri thalatu alamatin, bagi orang kafir itu ada 3 tanda. Pertama, asyakku fillah, mereka meragukan Allah. Keimanan dan keyakinan kepada Allah itu wajib wajib sempurna tanpa dibarengi oleh sebuah syarat. Contoh, ada orang yang beriman, misalkan dia mengatakan saya beriman kalau saya kaya, saya beriman kalau saya sehat. Keimanan seperti ini ditolak oleh Allah karena keimanan itu tidak boleh disyaratkan kepada sesuatu.
Keyakinan kita kepada Allah itu meliputi banyak hal. Apakah tentang rizki? Allah sudah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali sudah Allah tentukan rezekinya. Binatang saja sudah ditentukan Allah rezekinya, apalagi kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Tetap lakukan yang terbaik. Ibadah tak boleh disia-siakan. Usaha harus maksimal, kemudian doa tetap dipanjatkan kepada Allah. Tentang hasil serahkan kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik pemberi, saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kekafiran itu sudah menjalar ke dalam diri kita. Bila yang kedua adalah wal baghdhu fi ta'ati ibadillah, benci kepada hamba-hamba Allah yang soleh, benci kepada hamba-hamba Allah yang patuh, benci kepada ulama, benci kepada habaib, kepada orang-orang soleh. Ada satu gambaran bahwa di dalam hatinya sudah menjalar kekufuran. Apa yang bisa kita perbuat untuk mencerdaskan, untuk memakmurkan negeri ini? Kalau kepada orang-orang yang soleh kita tidak suka, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka dijamin oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi membenci ulama adalah melambangkan diri kita sudah menjalar sifat-sifat kekafiran, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sementara yang ketiga, wal ghaflatu fi ta'atillah, lalai lengah dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, bila sifat ini menjalar dalam diri seseorang, sulitlah dia untuk memikirkan agama, sulitlah dia memikirkan umat. Allah saja yang sudah memfasilitasinya dia ingkari, apalagi kita sebagai rakyat. Selalu disampaikan ulama kepada kita bahwa kehidupan ini amat sangat singkat. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, mari kita sama-sama untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, karena semua yang kita lakukan ini pada suatu saat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah pun ditentang, bagaimana untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah umat? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk kita keluar dari itu, saudara-saudara, tetaplah laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, laksanakan perintah Rasul dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan mendapatkan suatu masa di mana umat Islam akan dimuliakan di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Hanya ada konsep atau ajaran ini harus kita laksanakan dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, agama Islam, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa yang membuatkan kita berpecah belah? Rasul dalam hadis Hamiyah yang menggambarkan di akhir zaman suatu saat umatku ini bagaikan makanan yang berada di wadahnya, mereka dibantai, mereka seperti buih yang berada di lautan. Bertanya sahabat, wa min qillati yawma idzin ya Rasulullah,
Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasul? Kata Rasul, bal antum katsirun. Kamu adalah umat yang mayoritas. Kamu adalah umat yang terbanyak. Tetapi kamu seperti buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan. Kenapa bisa itu terjadi ya Rasulullah? Karena di dalam hatimu sudah ada satu penyakit yang disebut dengan wahan. Wa mal wahnu, kata sahabat, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, salah dalam mencintai dunia, kemudian efeknya kamu akan takut mati. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berbenah dengan fasilitas, dengan kemampuan yang kita miliki hari ini. Mari kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk agama, bangsa, negara, bahkan kota kita ini, agar ke depan kejayaan itu kita rasakan kembali. Tentunya ini tidak terlepas dari pimpinan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ulama Imam Al-Mawardi menggarisbawahkan ada dua tugas dan fungsi pemimpin. Yang pertama, firasatuddin. Pemimpin itu ialah yang menomorsatukan agama, memprioritaskan agama dalam kehidupannya, kehidupan masyarakatnya. Kalau agama sudah tidak diamalkan, tidak ada kebahagiaan di situ. Kemudian yang kedua, siasat dunia, mengelola dunia agar masyarakat yang dipimpinnya menjadi sejahtera. Itulah dua tugas pokok seorang pemimpin. Maka kalau ada pemimpin yang bercita-cita untuk memprioritaskan agama di negeri ini, di kota kita ini, maka kita wajib untuk bersama-samanya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, melakukan hal-hal yang terbaik, terutama kita tinggal untuk generasi kita di masa yang akan datang. Kita tak ingin negeri ini carut marut, kita tak ingin kota ini penuh dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, masyarakat Tanjung Balai harus memiliki sikap yang cerdas dalam menentukan langkahnya ke depan, dalam menentukan kemana dia harus memihak. Sesudah kita lakukan yang terbaik dan serahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan menolong kita kalau kita mau menolong Allah. In tansurullah yansurkum. Allah akan menolong kamu kalau kamu akan menolong Allah. Tentunya dengan mengamalkan, dengan menyampaikan, mendakwahkan agama ini untuk diri, keluarga, masyarakat. Insya Allah ini bukan hayalan, tapi ini harapan dari kita jamaah masjid, kita jamaah-jamaah yang selalu menginginkan kemakmuran di negeri ini. Ini harapan kita kepada Allah, dan harapan itu tidak akan dijawab tanpa kita berbuat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu jangan salah mencintai dunia, kemudian kelolalah dunia untuk bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.